Pedang iblis itu mengedipkan matanya, ekspresinya sedikit bingung. Bukankah kamu bilang aku bebas? Di sampingnya, Xiao Yao Zizun dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Xiao Yao Zizun juga mengetahui mengapa pedang iblis ini disegel di zaman kuno, dan pikirannya mungkin sedikit tidak jelas. Pedang iblis memandang Qin Yueqi, senior. Kamu bebas. Jika kamu ingin pergi, pergi saja. Sungguh? Aku orang yang sangat baik, kata Qin Yueqi dengan ringan. Kekuatan tak terlihat menyelimuti pedang iblis itu. Pada saat ini, pedang iblis memiliki perasaan bahwa selama dia berani pergi, dia akan musnah dalam sekejap. Pedang iblis tiba-tiba bersemangat. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan bahkan melihat ke arah Qin Chen. Saat berikutnya, dia datang ke sisi Qin Chen dengan suara mendesing, dan memberi hormat dengan hormat, pedang iblis, saya telah bertemu dengan Tuan Muda. Qin Chen tercengang. Pada saat ini, tekanan tak terlihat pada pedang iblis menghilang seketika. Pedang iblis itu langsung menghela nafas lega. Qin Chen memandang ibunya dengan bingung, dan kemudian ke pedang iblis. Qin Yueqi tersenyum dan berkata, "Yah, anakku sangat menawan. Dia ingin menyerah padamu. Ibuku tidak mengancamnya. Mungkin dia sudah lama bersamamu dan memiliki perasaan." Ucap Qin Yueqi melirik pedang iblis itu dan berkata dengan tenang, "Bukankah begitu?" "Ya, ya," ucap pedang iblis itu mengangguk dengan tergesa-gesa, seperti ayam yang mematuk nasi. Qin Yueqi tersenyum dan berkata kepada Qin Chen, "Chener, kamu lihat dia menjawab ya." Hong Huang Zulong tercengang. Nyonya ini memiliki temperamen yang buruk, dia tidak bisa diprovokasi, dia tidak boleh tersinggung. "Baiklah," ucap Qin Yueqi terus memegang pedang karat misterius di tangannya, "Chener, tahukah kamu dari mana pedang ini berasal? Bukankah pedang ini adalah pedang dari pedang iblis senior saat itu?" Ucap Qin Chen ragu-ragu. "Itu bisa dibilang iya dan tidak." Ucap Qin Yueqi memandang pedang iblis, "Kamu bisa bertanya padanya." Qin Chen dan yang lainnya memandang pedang iblis itu, yang buru-buru berkata, "Tuan Muda, pedang ini adalah harta karun yang diperoleh bawahan ini dari laut alam semesta." "Apa? Laut kosmik?" Ucap semua orang terkejut, pedang iblis ini pernah ke laut semesta. Bagaimana mungkin? Laut kosmik adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang berada pada level transenden, namun pedang iblis ini hanya setengah transenden pada puncaknya, jadi bagaimana mungkin dia bisa memasuki laut kosmik? Mungkinkah dia adalah orang yang tidak terikat? Seolah menyadari keraguan semua orang, Qin Yueqi berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, laut kosmik tidak dibesar-besarkan seperti yang Anda kira. Tidak hanya untuk yang transenden saja untuk masuk. Faktanya, selama Anda telah mencapai tingkat yang mulia, Anda dapat bertahan hidup di laut kosmik. Namun, aturan laut kosmik ini sangat kuat, jauh melampaui alam semesta asli tempat kita berada. Jika orang terhormat di alam semesta kita masuk, dia akan ditekan oleh aturan yang kuat dalam sekejap. Dia setidaknya harus berada di tingkat Tianuzhen untuk bertahan dalam waktu singkat. Tapi mereka hanya bisa bertahan paling lama beberapa tahun. Ketika Anda mencapai tingkat tertinggi, Anda dapat bertahan hidup di laut kosmik untuk jangka waktu yang lebih lama, tetapi sumber tubuh Anda akan tetap hilang secara perlahan. Jika Anda tidak dapat menembus alam transendensi sebelum sumbernya menghilang, Anda juga akan musnah. Dapat dikatakan bahwa ketika yang tertinggi memasuki lautan semesta, dia menghabiskan sari kehidupannya sendiri sepanjang waktu. Jika tidak diperlukan, yang tertinggi di alam semesta asli tidak perlu memasuki lautan semesta sama sekali. Tapi nyatanya, level tertinggi sudah bisa bertahan di laut kosmik. Kalau tidak, jika klan kegelapan memiliki orang bijak, Tianzun, dan sejenisnya, bagaimana mereka bisa bertahan di laut kosmik? Mendengar ini, semua orang tercengang. Qin Chen juga tercengang. Ya, di antara klan kegelapan, ada juga Tianzun biasa dan sebagainya. Tidak apa-apa jika mereka tinggal di benua gelap, tetapi sejauh yang diketahui Qin Chen, banyak dari mereka masih akan menjelajah ke laut kosmik. Jika Tianzun biasa tidak dapat bertahan hidup di laut kosmik, jadi bagaimana mereka bisa bertahan? Kalau begitu pedang iblis ini, gumam semua orang melihat ke arah pedang iblis itu. Qin Chen juga menoleh. Pedang iblis itu buru-buru berkata, "Tuan Muda, bawahan ini secara tidak sengaja menerobos sebuah lorong dan memasuki laut kosmik secara tidak sengaja, dan mendapatkan pedang yang begitu tajam.
Oleh karena itu, meskipun benda ini adalah senjata saya saat itu, sebenarnya itu datang ke laut kosmik. Qin Yueqi melirik pedang iblis itu dan berkata, asal-usul pedang ini sangat luar biasa. Saat itu, anak ini memasuki laut kosmik, masuk ke alam rahasia, dan memperoleh pedang dewa seperti itu. Namun, niat membunuh dari pedang ini terlalu kuat, dan dia tidak dapat menanggung niat membunuh pedang ini, sehingga dia menjadi gila, bahkan pikirannya terpengaruh dan menjadi bingung. Orang ini tidak pernah bisa mengendalikan pedang ini dari awal sampai akhir. Jika dia melanjutkan, dia akan dibutakan oleh pedang dewa ini dan menjadi zombie berjalan, dan menjadi budak dari pedang ini. Dan ayahmu datang ke alam semesta ini dan memperhatikan perubahan pada pria ini. Melihat bahwa dia membunuh terlalu banyak, dia menyegelnya dengan pedang tajam ini. Meskipun dia disegel selama ratusan juta tahun, dia sebenarnya menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, orang ini pasti sudah lama diserang balik oleh pedang ini. Kata Qin Yueqi menjelaskan. Uji Zizun memandang pedang iblis itu dengan kaget. Ternyata itulah alasan kenapa pedang iblis di zaman dahulu tiba-tiba menjadi sangat gila, bertarung di langit dan di bumi, bahkan menantang asal-usul alam semesta. Qin Chen memandang pedang karat misterius di tangan Qin Yueqi dengan kaget. Ibu, selain aura dingin yang terpancar dari pedang iblis, mengapa anakmu ini tidak merasa bahwa aura pembunuh dari pedang dewa ini terlalu kuat? Tentu saja kamu tidak bisa merasakannya, ucap Qin Yueqi sambil memegang pedang karat misterius di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, untuk mencegah pedang ini merusak alam semesta, ayahmu telah menyegel pedang ini. Dengan segel ayahmu, pedang ini secara alami tidak akan memberi pengaruh. Mendengar ini, semua orang tercengang. Senang rasanya memiliki ayah yang luar biasa. Hong Huang Zulong bergumam dari samping. Qin Yueqi menoleh untuk melihatnya, dan Hong Huang Zulong sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara. Pedang ini luar biasa, ucap Qin Yueqi melihat pedang di tangannya. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak perlu menyegelnya begitu kuat. Kata-kata itu jatuh. Qin Yueqi meremas pedangnya dengan lembut. Di dalam pedang karat misterius itu, ada sesuatu yang patah. Saat berikutnya, aura pembunuh yang mengerikan langsung melonjak ke langit, dan dengan suara gemuruh, langit alam semesta langsung terkoyak dengan retakan sepanjang ratusan juta kaki. Dengan satu serangan pedang, alam semesta seakan terbelah menjadi dua. Alam semesta retak terbuka, seolah-olah akan hancur total. Auranya sangat mengerikan. Gumam Qin Chen dan yang lainnya semua mengangkat kepala karena terkejut. Dengan nafas seperti itu, semua orang merasa bahwa mereka semua tidak akan mampu menahan pedang ini. Dan akan binasa di bawah pedang ini. Pada saat ini, semua orang di seluruh alam semesta merasakan aura seperti itu. Di bawah aura pedang seperti itu, kelompok etnis dan batasan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta asli mulai runtuh. Ibu, ucap Qin Chen buru-buru. Ahem, maafkan aku, ibumu baru saja membuka segelnya lagi. Melihat ini, Qin Yueqi dengan cepat meremasnya lagi. Aura pedang karat misterius ini seketika menjadi lebih terkendali, dan alam semesta yang awalnya terguncang tiba-tiba menjadi stabil. Semua orang tertegun. Saat ini, Uji Zizun dan yang lainnya memandang Qin Yueqi dengan kaget. Ini adalah bos mutlak. Mereka semua merasa bahwa selama pihak lain mau, dia mungkin bisa menghancurkan seluruh alam semesta dengan satu pedang. Qin Yueqi memandang Qin Chen. Chener, apa pendapatmu tentang niat membunuh pada pedang ini? Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, sangat kuat. Dia sangat serius. Dia percaya bahwa dia tidak akan pernah bisa menghentikan niat membunuh itu sebelumnya. Jika dia mencoba memblokirnya dengan paksa, dia pasti akan mati. Niat membunuh ini hanyalah sebagian dari niat membunuh pada pedang ini. Kamu pernah merasakan niat membunuh di dalamnya sebelumnya bukan? Kata Qin Yueqi dengan ringan. Qin Chen mengangguk, ya. Qin Yueqi memandang Qin Chen, apa yang Anda sadari sebelumnya hanyalah sebagian dari niat membunuh yang sangat menarik. Hanya sisa dari niat membunuh yang sebenarnya, dan niat membunuh yang sebenarnya dalam pedang ini telah sepenuhnya disegel oleh ayahmu, jadi sebenarnya kamu belum memahami sifat niat membunuh pada pedang karat ini. Ucap Qin Yueqi dengan suara yang dalam, dia berkata lagi, niat membunuh, terkadang, bukan hanya konsepsi artistik, tetapi juga semacam kekuatan, mirip dengan kekuatan darah. Orang yang benar-benar kuat dapat mengintegrasikan niat membunuh ke dalam dirinya sendiri,
membiarkan diri Anda jatuh ke dalam situasi pembunuhan khusus. Dalam keadaan ini, persepsinya akan lebih tajam dari sebelumnya, dan tindakannya tidak hanya akan berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga berdampak pada musuh. Kata-kata itu jatuh. Qin Yueqi meletakkan pedang karat misterius itu ke tangan Qin Chen, coba rasakan lagi. Di sampingnya, kelopak mata pedang iblis bergerak sedikit, dan matanya sedikit ketakutan. Wajah Qin Chen serius, tapi dia langsung memegang pedang karat misterius itu tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, niat membunuh yang dingin dan mengerikan langsung memasuki pikiran Qin Chen. Niat membunuh ini sangat mengerikan, seperti lautan luas, dan langsung menyapu tubuh Qin Chen. Mata Qin Chen langsung memerah. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan dari Qin Chen melonjak ke langit, seolah-olah akan meledakkan langit. Qin Chen meraung pelan. Niat membunuh yang kuat langsung mempengaruhi otaknya. Pada saat ini, dia merasa jika niat membunuh dibiarkan berlanjut, darah di tubuhnya akan meledak sepenuhnya dan jiwanya akan meledak, dan akan jatuh ke dalam keadaan gila. Namun, di bawah niat membunuh ini, Qin Chen merasa kekuatannya menjadi lebih kuat dalam sekejap. Jika leluhur Yuan Mo muncul di hadapannya lagi, di bawah pedangnya, leluhur Yuan Mo pasti akan terluka, itu tidak akan seperti sebelumnya, yang sangat mudah untuk ditolak. Sao Chen. Di sampingnya, Chen Sisi dan Sangguan Waner melihat ekspresi cemas dan khawatir di wajah Qin Chen. "Saya baik-baik saja," ucap Qin Chen mengertakkan giginya. Niat membunuh yang mengerikan masih mengikis pikirannya dan semakin kuat. Lautan jiwa Qin Chen langsung meraung, seolah-olah akan meledak di tempat. Saat momen krusial, kekuatan garis keturunan guntur di tubuh Qin Chen tiba-tiba diaktifkan. Dalam sekejap, petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Qin Chen, dengan tegas membatasi niat membunuh. Niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang pasang, langsung mundur kembali ke pedang karat misterius. Qin Chen menghela nafas, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan mata merahnya akhirnya kembali normal. "Chen, apa kamu baik-baik saja?" ucap Chen Sisi dan Sangguan Waner buru-buru melangkah maju untuk mendukung Qin Chen. "Saya baik-baik saja," ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya dan kemudian menatap Qin Yueqi. Qin Yueqi berkata dengan tenang, "Jangan berkecil hati. Meskipun ibumu hanya membuka sebagian dari niat membunuh, kamu tidak dapat menahan bagian dari niat membunuh ini." Pedang iblis terkikis oleh niat membunuh ini saat itu, dan langsung menjadi orang gila. "Tapi Chener, kamu tidak akan seperti dia. Selama kamu memiliki lebih banyak wawasan dan menghabiskan waktu tertentu, kamu akan dapat sepenuhnya mengintegrasikan niat membunuh ini dan tidak lagi terpengaruh olehnya. Pada saat itu, kamu dapat menggunakan niat membunuh ini untuk diintegrasikan ke dalam tubuhmu. Dalam serangan itu, kekuatanmu akan meningkat, dan niat membunuhmu akan dianggap sebagai keberhasilan kecil." Setelah berbicara, dia menunjuk ke alis Qin Chen. Tubuh Qin Chen tiba-tiba bergetar hebat, dan informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikirannya. Qin Yueqi memandang Qin Chen, "Ini adalah metode mengintegrasikan niat membunuh yang khusus diciptakan ibumu untukmu. Kamu dapat meluangkan waktu. Misalnya, kamu dapat mulai dengan menahan kekuatan niat membunuh, dan kemudian mengintegrasikan semua kekuatan niat membunuh yang diungkapkan oleh ibumu." Qin Chen mengangguk, "Terima kasih, Ibu." Qin Yueqi tersenyum dan menyentuh wajah Qin Chen, "Anak bodoh, terima kasih atas apa yang kamu lakukan. Kamu adalah anak ibu. Jika ibumu tidak mencintaimu, siapa yang akan kamu cintai?" Berbicara tentang ini, Qin Yueqi mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. "Oke, sudah hampir waktunya, ibu harus pergi." Qin Chen memandang Qin Yueqi dengan enggan. Qin Yueqi menyentuh wajah Qin Chen, "Jangan sedih. Ibu berjanji suatu hari nanti keluarga kita akan bersatu kembali dengan bahagia." "Bu, jangan khawatir, anakmu ini pasti akan mengikuti jejak ibu dan ayah," kata Qin Chen dengan tegas. Qin Yueqi tersenyum, "Ngomong-ngomong, ada juga dua istrimu yang lain." Ibu juga diam-diam melihat mereka, dan mereka lumayan. Qin Chen tercengang. "Dua istri lainnya, apa yang kamu takutkan?" ucap Qin Yueqi berkata dengan ringan, "Adalah normal bagi pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Selama berabad-abad, apakah menurut Anda pria sukses tidak memiliki sedikit orang kepercayaan di sekitarnya?" Menyedihkan, mereka bersumpah bahwa mereka bisa.
Pada akhirnya, ini karena mereka belum berhasil. Sekali berhasil, ombaknya akan lebih dahsyat dari siapapun. Qin Chen terdiam tidak bisa berkata-kata. Ibu, pembicaraan macan serigala macam apa ini? Qin Yueqi menoleh dan berkata dengan serius, tapi Chener, ada satu hal yang tidak kamu lakukan dengan cukup baik. Qin Chen buru-buru berkata, tolong beri saya nasihat, Ibu. Qin Yueqi melirik Chen Sisi dan Sangguan Waner, dan menghela nafas, Chener, lihat sudah berapa lama mereka mengikutimu. Beberapa dari mereka telah naik dari level bawah bersamamu. Ya, kenapa kamu tidak punya anak sekarang? Dalam hal ini, Chener, kamu harus bekerja lebih keras. Ada 3 macam tidak berbakti, yang paling hebat adalah tidak punya anak. Beberapa pepatah lama masih penuh hikmah. Wajah Chen Sisi dan Sangguan Waner tiba-tiba memerah dan mereka memandang Qin Chen dengan malu-malu. Mata Hong Huang Zulong membelalak. Luar biasa, luar biasa. Qin Chen terdiam, Ibu. Nah, kalau Ibu datang lain kali, kuharap aku bisa menggendong beberapa cucu yang gemuk dan besar, oke? Ucap Qin Yueqi memukul kepala Qin Chen dan berkata lagi, kalau begitu ibumu akan pergi. Kata-kata itu jatuh. Qin Yueqi tiba-tiba menghilang, dan tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia pergi. Nak Qin Chen, tidak. Tuan Muda Chen, mengapa bos pergi sekarang? Dia belum memberikan instruksi apapun kepada bawahannya. Pada saat ini, Hong Huang Zulong buru-buru melangkah maju dan hanya bisa melihat tempat di mana Qin Yueqi menghilang dengan ekspresi kesal di wajahnya. Qin Chen juga melihat ke tempat ibunya pergi, dengan ekspresi kesepian. Ibuku selalu seperti ini, dia datang dan pergi tanpa jejak. Betapa saya berharap ibu saya bisa tinggal dan keluarga bisa hidup bahagia bersama, seperti yang mereka lakukan di Daki, dan tidak pernah terpisahkan. Itu akan sangat bagus. Chen Sisi dan Sangguan Waner sepertinya tahu apa yang dipikirkan Qin Chen, dan diam-diam melangkah maju untuk memegang tangannya. Mereka akan menemani Qin Chen di masa depan. Oke, ayo pergi juga. Kali ini, Xiao Yao Zizun maju dan berkata sambil tersenyum. Senior, Xiao Yao, kemana kita akan pergi sekarang? Ucap Qin Chen berbalik dan bertanya. Wilayah utara, Makam Pedang. Kata Xiao Yao Zizun tersenyum, maju selangkah, dan menghilang dalam sekejap. Makam Pedang. Gumam Qin Chen, pupil matanya langsung menyusut. Qin Chen secara alami sangat akrab dengan Makam Pedang, yang merupakan tempat pemakaman sekte Paviliun Pedang Tongtian. Leluhur pedang senior dari Paviliun Pedang Tongtian menggunakan Paviliun Pedang Tongtian sebagai panduan untuk menarik invasi klan gelap dan klan iblis demi masa depan Teran. Pada akhirnya, banyak orang kuat dari Paviliun Pedang Tongtian jatuh, dan Makam Pedang dibentuk. Sekarang, saatnya untuk kembali dan menyelamatkan leluhur pedang senior. Qin Chen mengambil satu langkah ke depan dan segera bergegas menuju Makam Pedang di wilayah Surga Utara. Saat menuju ke wilayah utara, Qin Chen membiarkan klonnya terbang melewatinya, dan tubuh utamanya memasuki dunia kekacauan. Qin Chen tentu saja tidak ingin membuang waktu setelah memperoleh metode mengintegrasikan niat pedang dari ibunya. Di dunia kekacauan, aliran waktu bisa menjadi sangat lambat, memberi Qin Chen cukup waktu untuk berlatih. Di dunia kekacauan, Qin Chen tidak banyak berpikir, mengeluarkan pedang karat misterius dan mulai mengintegrasikan niat membunuh ke dalamnya. Qin Chen merentangkan tangan kanannya, pedang karat misterius muncul, dan niat membunuh mulai perlahan keluar. Pada saat yang sama, niat membunuh ini mulai perlahan memasuki tubuhnya. Perpaduan niat membunuh. Setelah melihat pedang yang digunakan ibunya sebelumnya, dia sangat merindukan metode mengintegrasikan niat membunuh. Dengan satu serangan pedang, seluruh alam semesta hancur. Betapa menakutkannya. Tentu saja, Qin Chen tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak akan bisa menghancurkan alam semesta begitu saja seperti ibunya, tapi dia bisa mengambil waktu selangkah demi selangkah. Dia percaya bahwa suatu hari nanti, dia akan mampu membelah seluruh alam semesta seperti ibunya. Niat membunuh menyatu ke dalam tubuh Qin Chen. Secara bertahap, niat membunuh yang mengerikan membara dengan gila-gilaan di sekitar Qin Chen, dan kekosongan di depannya mulai berubah. Niat membunuh yang mengerikan dan kekuatan di tubuhnya perlahan menyatu, dan seluruh dunia berguncang, seolah-olah akan runtuh. Pada saat ini, kekuatan di tubuh Qin Chen mulai membara,
keringat muncul di wajahnya, dan kulitnya menjadi sedikit pucat. Aura niat membunuh ini sungguh mengerikan. Jika ingin memadukan niat membunuh seperti itu, sangat sulit menjaga kewarasan, apalagi mengendalikan niat membunuh tersebut. Tidak hanya konsumsi darahnya, tetapi konsumsi jiwa juga sangat besar. Kini dia hanya mengintegrasikan sedikit niat membunuh, dan dia sudah merasa sangat berat dan hampir tidak mampu menahannya. Untungnya, di dunia kekacauan ini, kendali Qin Chen atas dunia telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah beberapa saat, sedikit niat membunuh di tubuh Qin Chen secara bertahap digabungkan olehnya. Ketika niat membunuh ini bergabung menjadi satu, Qin Chen tiba-tiba menebas dengan pedang ke arah langit di atas kepalanya. Dengan keras, sebagian langit di dunia kekacauan ini langsung terbelah. Seluruh langit tampak terbagi menjadi dua bagian, dan aura kacau yang tak terhitung jumlahnya tercurah, seolah-olah akhir telah tiba. Perubahan seperti itu segera mengejutkan banyak orang kuat di dunia kekacauan, seperti Hong Huang Zulong dan Sue He Sengsu. Mereka mengangkat kepala dengan ngeri dan melihat ke langit yang robek di kejauhan, dengan kepanikan di mata mereka. Tuan Chen menjadi semakin mengerikan. Bisakah Anda melakukan keterampilan khusus yang diajarkan oleh bos dengan begitu cepat? Di dunia kekacauan, Qin Chen sendiri terkejut dan buru-buru menyingkirkan pedang karat misterius itu. Pada saat ini, ruang dan waktu di dunia kekacauan telah kembali normal, namun masih sangat tidak stabil. Ruang dan waktu di sekitarnya bergetar, seolah-olah akan rusak kapan saja, yang sangat mengerikan. Oh sial, apakah aku hampir menghancurkan rumahku? Gumam Qin Chen memandang langit retak di dunia kekacauan dengan rasa takut yang masih ada. Ini adalah tempat dia berlari selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tempat itu hampir hancur sekarang. Untungnya, dunia kekacauan ini ditekan oleh harta karun seperti pohon iblis 10.000 dunia. Meskipun pedang sebelumnya mengoyak dunia kekacauan, setidaknya pedang itu tidak menghancurkan dunia kekacauan, jika tidak maka akan merepotkan. Qin Chen buru-buru mengaktifkan sungai kekacauan untuk memperbaiki dunia kekacauan. Di langit, retakan besar sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Butuh lebih dari 1 jam agar retakan itu sembuh total. Melihat ini, Qin Chen menghela nafas lega. Tidak apa-apa untuk berlatih di sini lain kali, tapi jangan menguji trik Anda di sini. Saat ini, Qin Chen merasa dia sangat lemah dan hampir pingsan. Qin Chen terbaring di tanah, terengah-engah. Teknik menggabungkan niat pedang barusan menghabiskan terlalu banyak jiwa. Apa yang dia rasakan sekarang adalah dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya sangat lelah, dan dia sepertinya akan tertidur kapan saja. Akhirnya, dia memiliki kemauan yang kuat dan tidak bisa tidur. Tampaknya jurus seperti itu tidak bisa digunakan begitu saja di masa depan. Setidaknya, Anda tidak bisa melepaskan semua niat membunuh Anda sekaligus. Jika tidak, Anda akan membunuh 1000 musuh dan menderita 800 kerugian. Namun meskipun demikian, Qin Chen masih sangat bersemangat. Kekuatan gerakan tadi begitu kuat sehingga jika Qin Chen menghadapi leluhur Yuan Mo sekarang, dia pasti tidak akan takut sama sekali dan berani menantangnya. Tentu saja, jika Anda ingin menggunakan trik ini secara menyeluruh, Anda perlu lebih banyak berlatih. Memikirkan hal ini, Qin Chen terus berlatih. Setelah beberapa saat, Qin Chen mendapatkan kembali kekuatannya, dan saat ini, dia sudah berada di luar wilayah utara. Qin Chen langsung meninggalkan dunia kekacauan. Di area terlarang makam pedang, Qin Chen dan Xiao Yao Zizun berdiri di luar. Saat itu, area terlarang seperti itu sudah cukup untuk menghentikan banyak master, tetapi bagi Qin Chen dan Xiao Yao Zizun sekarang, itu bukan apa-apa. Keduanya melangkah ke area terlarang makam pedang. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitar mereka, tidak dapat mempengaruhi mereka berdua sama sekali. Mereka bahkan tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berdua sampai di makam pedang yang sebenarnya. Dibutuhkan kesempatan untuk membuka makam pedang, namun dengan kekuatan Qin Chen dan Xiao Yao Zizun, makam pedang tidak dapat menghentikan mereka berdua sama sekali. Keduanya telah memasuki kedalaman jurang penguburan pedang hanya dengan 1 langkah. Jauh di dalam jurang, di antara banyak peti mati dan mayat, leluhur pedang sedang berlatih bersila. Saat dia melahap dan bernafas, kabut hitam di jurang pemakaman pedang naik dan turun,
Kabut hitam tak berujung dari niat pedang, seolah-olah mengikuti mayat ini. Seperti bernapas, naik dan turun. Tiba-tiba, pedang leluhur membuka matanya dan melihat ke dalam kehampaan di sampingnya. Kekosongan bergetar, dan dua sosok perlahan keluar, itu adalah Qin Chen dan Xiaoyao Zizun. Saya telah bertemu senior Jianzu. Melihat leluhur, Jianzu, Qin Chen bahkan mengangkat tangannya untuk memberi hormat. Saat ini, kekuatan Qin Chen tidak kalah dengan leluhur Jian, namun ketika melihat leluhur Jian, Qin Chen masih cukup hormat, tidak ada alasan lain selain karena kontribusinya terhadap Teran. Menekan Raja Klan Kegelapan selama ratusan juta tahun jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Siapa kamu? Melihat Qin Chen, mata leluhur Jian melebar, seolah dia melihat hantu. Kamu. Pada saat ini, leluhur Jian tercengang, tidak bisa mempercayai matanya sama sekali.